Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMTV ya. Dan seperti yang saya janjikan di dalam video saya sebelumnya, yaitu di video Taman Ganjaran, Gunung Arjuno, dan Gunung Penanggungan, saya berjanji akan mengurai satu persatu tentang pos pendakian yang di Gunung Arjuno dari jalur Purwosari ya. Jadi di situ kan banyak sekali tempat-tempat suci, jadi para leluhur kita di zaman Majapahit dulu, yang dipakai untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta ya. Ada beberapa pos di sana, diantaranya ada pos Ontobogo, kemudian ada pos Eyang Semar, ada juga pos pos Makutoromo gitu ya. Nah kita akan urai, kita bongkar satu persatu apa sih maksudnya gitu ya. Karena kan itu ada nilai tersendiri. Jadi Gunung Arjuna punya nilai kesakralan atau kesucian tersendiri di leluhur bangsa kita di zaman kerajaan Majapahit dulu. Oke, sekarang kita akan melihat tentang pos Ontobogo. Jadi kita akan kupas habis supaya kita sebagai cucu dari para leluhur bangsa kita mengerti ya maksudnya apa dan bagaimana. Jadi Ontobogo itu adalah dewa Ontobogo atau Anantaboga. Jadi dewa Ontobogo ini adalah dewa yang menjaga bumi, dan tempatnya itu juga di Kayangan, tetapi bukan Kayangan yang ada di atas ya, tapi Kayangan yang di bawah. Jadi kalau pada umumnya Kayangan itu kan masyarakat melihat bahwa Kayangan itu ada di atas langit sana, yaitu Kayangan Suroloyo. Dalam dunia pewayangan kita disebut Kayangan Suralaya, tempatnya Batara Guru di atas gitu ya, dan para dewa yang lainnya. Nah, sementara dewa Ontobogo ini berada di Kayangan Saptopratolo. Jadi Kayangan Saptopratolo itu ada di bawah bumi. Saptopratolo, Sapto itu 7 ya, Pratolo. Jadi Saptopratolo itu 7 lapis bumi. Jadi berada di paling bawah, yaitu di lapisan ke-7. Jadi kalau kita turun masuk ke bumi itu sampai 7 lapisan, nah itulah tempat Kayangan Dewa Ontobogo. Nah, Dewa Ontobogo ini juga dewa, dan ada beberapa cerita yang menarik tentang Dewa Ontobogo. Di antaranya Dewa Ontobogo ini punya satu air, namanya air atau Tirta Amerta, jadi air kehidupan. Barang siapa yang meminum air kehidupan ini maka dia akan abadi, atau kalau dia meninggal dunia maka dia bisa hidup lagi gitu ya. Dan itu sudah pernah dipakai di Woro Sembodro, jadi istrinya Arjuno, namanya Woro Sembodro, yang dalam satu cerita itu meninggal, kemudian diminumkan air Tirta Amerta itu dan akhirnya hidup lagi. Nah, air Tirta Amerta itu diberikan oleh Ontoseno. Ontoseno itu cucunya Ontobogo. Jadi Ontobogo punya putri namanya Nagagini, kemudian menikah dengan Werkudara atau Bima, dan punya putra namanya Ontoseno. Nah, Ontoseno ini yang mengambil air Tirta Amerta dari kakeknya itu, kemudian diberikan pada Woro Sembodro dan kemudian bisa hidup lagi. Nah, itu satu di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Ontobogo ya, bisa menghidupkan orang gitu ya, bisa menghidupkan orang meninggal dunia yang memang belum waktunya meninggal dunia. Nah, kenapa dia punya air Tirta Amerta yang cukup bagus itu? Ya bagus ya, bisa menghidupkan orang atau bisa menyembuhkan itu ya. Nah, ceritanya begini. Jadi pada masa itu ketika ada para dewa, jadi kelompoknya para dewa, kemudian ada kelompoknya Asuro, jadi raksasa itu ya. Nah, rapat gitu ya, rapat ya, kayak ya rapat itu ya. Rapat karena ada Tirta Amerta. Nah, Tirta Amerta itu adanya di bawah laut gitu ya, di bawah tanah, di bawah laut. Nah, kemudian para dewa bingung gimana cara mencarinya. Nah, para Asuro itu juga bingung cara mencarinya seperti apa, para raksasa itu. Nah, kemudian mereka bersatu gitu ya, bersatu untuk mendapatkan Tirta Amerta itu. Nah, ini yang menarik. Jadi dewa di situ adalah dalam artian yang menjaga gitu ya. Kemudian Asuro, raksasa yang biasanya merusak gitu ya, kemudian bersatu padu mencari Tirta Amerta di bawah laut itu. Caranya adalah mau mengebor laut, bingung mau ngebor pakai apa kan gitu ya. Ya kalau sekarang ada bor. Kemudian muncul ide mencabut Gunung Mandari. Jadi Gunung Mandari itu dicabut, dan di situ Dewa Antaboga melilitkan badannya ke Gunung Mandari, kemudian dicabutlah di atas, kemudian dibalik dan ditancapkan ke dasar laut, kemudian diputar. Ya memutar gunung itu ya diceritakan di situ sampai Antaboga mengeluarkan bisanya, karena saking
tingginya energi untuk memutar gunung itu ya. Kemudian akhirnya ditemukanlah air Tirta Amerta itu. Nah, dari air yang ditemukan itu kemudian Dewa Antobogo memiliki sedikit air Tirta Amerta, kemudian sebagian dibawa oleh dewa ya Dewa Wisnu ya, kekayangan itu. Nah, kemudian di situ diceritakan bagaimana Asura itu jengkel karena ternyata airnya itu dibawa Dewa Wisnu kan gitu ya, dibawa dewa kekayangan Suraloyo. Jadi Dewa Antaboga memiliki air, kemudian dibawa masuk ke kayangan Saptopratolo, kemudian Dewa Wisnu ini juga memiliki air Tirta Amerta dibawa ke kayangan Suralaya. Nah, karena itu para dewa kemudian apa ya, berkumpul kemudian minum sedikit air Tirta Amerta itu supaya mereka bisa abadi kan gitu. Nah, disitulah kemudian Asura jengkel dan menyusup ke kayangan, menyamar gitu ya, menyamar sebagai dewa juga, dan ingin ikut meminum air Tirta Amerta itu. Nah, tapi kemudian ketahuan penyamarannya oleh Dewa Chandra dan Dewa Aditya. Dewa Chandra itu dewa bulan, kemudian Dewa Aditya itu dewa matahari kan gitu. Nah, dilaporkan ke Dewa Wisnu, kemudian dipanalah Asura itu dengan atau raksasa yang menyamar itu dengan panahnya Dewa Wisnu. Kemudian kena lehernya, meninggal. Tapi kan air Tirta Amertanya sudah masuk ke bagian kepalanya sehingga badannya itu hilang, meninggal dunia, kemudian kepalanya masih ada. Nah, karena itu kemudian Asura jengkel dan mengutuk Dewa Aditya dan Dewa Chandra, Dewa Bulan dan Dewa Matahari ya, bahwa satu saat akan dimakan. Makanya muncul gerhana matahari, gerhana bulan. Nah, itu ceritanya semacam itu, tapi kan cerita itu mitologi, mitos gitu ya. Nah, tentang yang ingin saya sampaikan bahwa ketika seseorang itu punya tujuan yang sama, entah itu dari aliran yang jelek dengan beda pendapat kan itu ya, beda mazhab gitu ya, yang satunya dewa, yang satunya Asura kan gitu. Tetapi ketika punya kepentingan yang sama, biasanya mereka akan bersatu. Nah, ketika kemudian kepentingan itu tercapai, biasanya akan berpecah belah lagi. Nah, dan itulah memang kondisi manusia ya, seperti itu gitu ya. Jadi setiap kali ada kesamaan, mereka akan bersama-sama, tetapi ketika kesamaan itu sudah tercapai, biasanya akan berpecah belah. Nah, itu sebetulnya yang ingin disampaikan dalam cerita pewayangan itu. Seperti Indonesia gitu ya, ketika Indonesia dulu masih dijajah, kemudian kita bersatu semuanya dan bisa merdeka, kemudian berpecah belah lagi kan gitu. Nah, itu yang sebetulnya ingin disampaikan supaya tidak seperti itu, meskipun dalam kenyataannya memang semacam itu ya, untuk menghindarinya kan harus semacam itu. Nah, itu satu sisi cerita dari pos Dewa Antobogo. Nah, Dewa Antobogo ini sendiri memiliki air yang namanya tadi ya, air Tirta Amerta itu. Dan kalau teman-teman ke Rumah Sakit Umum Daerah Jawa Timur yang terbesar juga di Indonesia Timur, yaitu Rumah Sakit Dr. Sutomo atau Karangpenjangan. Nah, di sana ada gedung yang namanya Tirta Amerta. Jadi gedung itu dibangun sekitar tahun 2000-an ya, 2000 sampai 2010 gitu ya, lupa saya. Pokoknya tahun itu. Nah, itu gedung namanya Gedung Tirta Amerta, jadi gedung kehidupan. Nah, diharapkan memang gedung itu akan bisa memberikan satu semangat hidup bagi mereka yang dirawat di sana supaya bisa ini lebih sehat lagi kan gitu. Makanya disebut atau dinamakan Gedung Tirta Amerta gitu ya, di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo itu. Nah, itu yang saya ceritakan tentang Dewa Antobogo. Nah, banyak sekali cerita tentang Dewa Antobogo ini, termasuk diantaranya ya dia sebagai penjaga bumi gitu ya, penjaga bumi. Dan karena tempat bersemayamnya adalah di bawah bumi, maka sebenarnya kita juga diharapkan untuk bisa menghargai apa yang terkandung di dalam bumi ya. Di antaranya ya barang-barang tambang itu kan banyak sekali yang ada di bawah bumi, tetapi kita mengeksplorasinya yang begitu besar-besaran, dan akhirnya tentu itu bisa mengakibatkan beragam permasalahan ya, karena tambang-tambang yang ada di bawah bumi itu kan banyak sekali, tambang emas, tambang perak, tambang tembaga. Nah, itu semua kan sebetulnya kalau kita mengacu pada mitologi dari pewayangan Jawa ini, Antobogo itu sebetulnya adalah wilayah kekuasaannya Dewa Antobogo, dan mestinya kita juga merawatnya ya, bukan mengeksplorasi besar-besaran yang kemudian jadi masalah. Karena ada yang melihat juga bahwa tambang yang ada di dalam perut bumi itu sebetulnya menjadi satu katalisator untuk ketika terjadinya bencana-bencana, termasuk diantara gempa, supaya jadi peredam, tidak terlalu besar imbasnya kepada masyarakat. Kemudian juga
ya seperti tambang emas dan juga yang lainnya yang ada di dalam perut bumi itu kan juga seharusnya memang dijaga gitu ya. Nilainya semacam itu yang saya ceritakan tentang pos Ontobogo di pos 1 Gunung Arjuna. Nah, video berikutnya nanti kita akan membahas tentang pos Eyang Semar ya, pos Eyang Semar nanti seperti apa di dalam kehidupan kita dan harusnya bagaimana. Oke, demikian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.